Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Amisya Kusniadi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Seperti tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang makanan sehat. Hari ini kita belajar di tema 3 makanan sehat pada subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran 1 dengan muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 serta muatan Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri iklan dan organ pencernaan hewan beserta fungsinya. Yuk kita mulai belajar hari ini. Amatilah gambar di bawah ini. Apakah kalian sudah makan makanan yang sehat setiap hari? Makanan yang sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Pada gambar-gambar tersebut, kalian perhatikan di situ menggunakan kalimat yang menarik dan kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Ini adalah suatu iklan yang mengajak kepada kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi. Kalimat yang digunakan dalam iklan adalah kalimat persuasif. Artinya, kalimat ini berfungsi untuk mengajak kepada kita untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si pembuat iklan. Selain itu, juga kalimat persuasif ini akan menarik minat pembacanya. Ciri-ciri kalimat dalam iklan yaitu bersifat mengajak atau bersifat persuasif. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan lain-lain. Ditulis secara menarik. Tujuannya adalah agar pembaca selalu tertarik dengan apa yang ditampilkan dalam iklan. Dan yang keempat adalah dapat diberi 5. Tentunya dengan hal ini maka pembaca akan lebih mudah menangkap apa yang akan disampaikan dalam iklan tersebut. Unsur iklan yang efektif terdiri dari, perhatikan pada gambar tersebut ya. Iklan tersebut memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu. Di dalam iklan terdapat kata kunci serta gambar yang mendukung kata kunci tersebut. Untuk membuat iklan yang efektif harus terdapat bagian-bagian seperti pada gambar berikut ini. Unsur yang pertama adalah headline. Headline merupakan judul dari sebuah iklan. Terdapat subjudul, isi iklan, dan juga terdapat visual yang menarik. Visual di sini berupa gambar yang menarik perhatian pembaca. Nah, anak-anak, dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Lalu, apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa sapi konsumsi? Lalu, bagaimana sapi mencernanya? Mari kita amati mekanisme pencernaan makanan pada beberapa hewan. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Seperti yang kita tahu bahwa makanan utama sapi biasanya adalah rumput. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi.
Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti halnya pada manusia, yaitu gigi, lidah, dan juga saliva atau air liur. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu terdapat rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Rumen atau perut besar adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam perut bagian ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus pada seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Wow! Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Jadi, proses pencernaan pada sapi dimulai dari mulut, kemudian masuk ke dalam rumen. Dari rumen, makanan akan kembali lagi ke mulut dan masuk ke retikulum. Setelah melewati retikulum, kemudian ke omasum, dan terakhir abomasum. Setelah abomasum, kemudian melalui usus halus dan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya adalah proses pencernaan pada serangga. Makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara untuk makanan pada hewan serangga. Makanan yang disimpan masuk ke empedal untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Jadi, pada serangga, proses pencernaannya dimulai dari mulut, tembolok, empedal, lambung, dan berakhir di anus. Proses pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan ikan yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Proses pencernaan pada katak dan reptilia yaitu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka, yaitu tempat pembuangan sisa pencernaan. Proses pencernaan pada burung melalui mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Pada hewan mamalia lain,
Sistem pencernaannya terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar berakhir pada anus. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Menurutmu, mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Apakah akan berguna bagimu? Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut yang ada pada buku kalian. Sebelum mengerjakan, pastikan terlebih dahulu kalian memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga bisa membaca materi ini pada buku pocket kalian. Selamat mengerjakan, go go go! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran kita esok hari. Selamat belajar meskipun di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.